Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hampir jarang kebanjiran, warga desa Serongga Gianyar harus merasakan banjir setinggi betis orang dewasa. Sakit hati karena dikatakan tokoh idolanya sebagai pembohong. Pria di Buleleng melukai kepala pamannya. Museum Ogoh-Ogoh di Badung mengumpulkan ogoh-ogoh terbaik dan menjelaskan filosofi ogoh-ogoh pada pengunjung museum. Terima kasih. Kesempatan yang baik ini ya puji syukur nih. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali melepas liarkan sejumlah burung di kawasan hutan lindung KPH Bali Barat, Kecamatan Melaya, Jembrana. Burung-burung ini sebelumnya disita dalam kasus penyeludupan burung dilindungi. Pelepas liaran ini dilakukan setelah mendapatkan keputusan ingkrah dari Pengadilan Negeri. Dalam acara pelepas liaran burung dihadiri pihak Kejaksaan, Polres Jembrana, dan dari pihak Kehutanan. Barang bukti ini merupakan kasus penyeludupan burung pada bulan Desember tahun 2022 lalu. Lebih 2.000 ekor burung yang disita BKSD Bali, termasuk 10 ekor burung jenis pleci dan 170 ekor punglor yang dikategorikan sebagai jenis burung yang dilindungi. Kita melakukan pelepas liaran burung hasil sitaan barang bukti karena keputusannya udah ingkrah. Kita ini amanat pengadilan bahwa burung hasil sitaan harus dilepas segera. Jadi kita dilepas berkoordinasi dengan, kebetulan pimpinan kami udah berkoordinasi dengan KPHK Bali Barat dengan Pak Agus bahwa untuk pelepasan burung ini pas tepatnya itu lokasinya di hutan lindung KPH Bali Barat di Manis Tutu ini. Didukung dengan adanya sumber air, terus hutannya masih asri seperti itu. Itu aja yang saya jelasin. Ada berapa jumlahnya? Burung plecinya ada 10, itu sisa barang bukti. Karena dulu Desember juga udah dilepas, ini hanya sisa untuk barang bukti di pengadilan. Sehubungan keputusannya udah ingkrah, baru kita lepas sekarang. Kapan Pak? Kasusnya Desember tahun 2022. Pelakunya berapa ya? Pelakunya kebetulan waktu itu satu orang. Terdakwanya. Dakwanya ya. BKSDA Bali mengapresiasi dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh Kejaksaan, Polres Jembrana, dan pihak Kehutanan selama proses penanganan kasus penyeludupan burung dilindungi. Kini burung-burung yang sebelumnya terkurung di kandang bisa kembali terbang bebas, menikmati habitatnya, menikmati kebebasannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Yang kami hormati Bapak Bawaslu. Tahapan pemilu telah memasuki proses pendaftaran caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Proses pendaftaran kali ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Sebagian proses pendaftaran dilakukan secara online atau daring. KPU Bali juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Dalam aplikasi SILON, bakal calon diwajibkan memasukkan data persyaratan yang dibutuhkan. Penerapan proses daring ini memberikan pengalaman tersendiri bagi masing-masing bakal calon. Dengan adanya sistem online itu sangat membantu sekali. Namun pada saat memulai persiapan daripada SDM IT-nya itu. Jadi pada saat itu kami kebetulan di kantor kami adalah memang ada IT dan admin yang memang anak mahasiswa. Jadi itu tidak menjadikan kendala yang maksimal. Kira-kira ada masukan untuk depan dengan sistem online? Saya kira untuk kedepannya online ini perlu ditingkatkan, namun SDM daripada persiapan untuk SION ini harus lebih
maksimal lebih paten di KPU. Jadi biar tidak nanti SDM kita yang memadai, umpama di KPU juga sama-sama memadai pasti selesai. Tetapi kalau masing-masing kurang memadai, ini yang menyebabkan biasanya kejadian ini yang sering terjadi, kekurangan. Kalau dibilang sulit, pasti sulit. Karena saya awam sekali tentang elektronik ya, IT, tentang IT. Saya masih bersyukur punya anak, punya keponakan yang jadi tim cuma 2 orang. Jadi karena jam-jam kerja, siangnya pasti dia bekerja, saya sendiri yang input. Kalau sekedar input sudah ada program-programnya, kita tinggal masuk angka, bisa. Saya pas selesaikan itu, walaupun dulu dari bawah awal sampai 3 minggu saya bergadang juga tidak apa-apa, karena saya tidak punya tim. Asungkara sampai saat ini bisa lolos dan tidak ada menemui kesulitan apapun. Memang kalau kita mau berhasil, ya harus bekerja keras. KPU Bali menilai sejauh ini proses silon berjalan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para calon lebih pada ketidaklengkapan input data yang dibutuhkan. Kalau sistem kan sudah siap, terbukti dengan DPD kan sudah bisa dia mendaftar, dan di PKS sendiri pun mereka sudah bisa upload, berarti kan silonnya nggak ada masalah. Untuk DPD sendiri ada kendala bukan dalam laporan? Sampai saat ini statusnya semua diterima. Berarti ada berapa calon lagi? Lagi 9. Rencananya hari ini kan 4, ini baru 1, berarti lagi 3. Tidak untuk kemungkinan mungkin di nanti tengah jalannya ada calon yang mungkin sudah siap, tapi kami sarankan mereka komunikasi dulu dengan kami untuk melakukan pengecekan terakhir, baru mereka melakukan pendaftaran. Tahapan pendaftaran calon legislatif dimulai sejak 1 Mei 2023 dan berakhir pada 14 Mei 2023. Hingga Selasa 9 Mei 2023, sudah ada 12 bakal calon DPD yang mendaftar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pengelola kawasan wisata sejatinya harus selalu memikirkan hal-hal baru yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Inilah yang juga dilakukan oleh pengelola kawasan wisata di Tibu Bendang, Kuta Utara, Badung. Untuk menikmati keindahan alam, pengunjung disediakan motor listrik di kawasan wisata ini. Harga sewa sepeda motor listrik dibanderol Rp40.000 per jam. Rute yang bisa dilalui di sekitar lapangan umum Desa Tibu Bendang dan sekitarnya. Penyewa sepeda motor listrik didominasi oleh wisatawan domestik. Selain ingin mencoba sensasinya, mengendarai sepeda motor listrik lebih praktis dan fleksibel untuk berkeliling ke seluruh kawasan wisata. Ya buat ini aja jalan-jalan ke pantai, menikmati suasana pantai. Nanti sering menikmati kesini, Li? Baru pertama kali. Gimana beli rasanya, Li? Ya bagus, tenang. Apakah mungkin akan terus mengajak keluarga sini? Ya kalau ada waktu mungkin bersama keluarga ke pantai satu. Tarifnya murah atau mahal menurut Li? Sedang. Penyewa sepeda motor listrik paling ramai pada hari libur seperti akhir pekan. Tentu saja, bisnis penyewaan motor listrik pun menjadi makin diminati. Biasa-biasa aja, Pak. Ini kalau hari-hari libur seperti hari Sabtu, Minggu baru banyak. Nah, sampai bisa habis ininya strumnya ini ya. Kalau musim-musim Senin, Selasa, Rabu, kalau tak libur itu biasa aja. Paling laku 1-2. Di kawasan wisata seperti ini, kebutuhan sepeda motor listrik tampaknya akan makin banyak diminati. Keberadaan sepeda motor listrik yang ramah lingkungan akan membantu para pengunjung untuk menikmati keindahan wisata Bali yang mempesona. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.